Bikin publik geram, sudah dikenakan sanksi PTDH, benarkah hingga kini Ferdy Sambo masih jadi anggota Polri? Kata Hotman, Ferdy Sambo bisa terlepas dari pasal pembunuhan berencana, ini alasannya. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, Irjen Pol Ferdy Sambo telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, selama 18 jam. Sanksi diputuskan dalam sidang setelah memanggil 15 orang saksi, termasuk ketiga tersangka lainnya, Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Ferdy Sambo dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Meski begitu, hingga kini Ferdy Sambo belum dipecat dari Polri. Perwira tinggi Polri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menanggapi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo karena terbukti melanggar etik perbuatan tercela, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang perwira tinggi, Pati, Polri dilakukan oleh Presiden. Bagi Pati yang di PTDH sesuai dengan Kepres, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan Pati tersebut, kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Ferdy Sambo merupakan Pati Polri berpangkat Inspektur Jenderal, Irjen, Polisi atau Jenderal Bintang 2. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri, kemudian menjadi Pati Pelayanan Markas, Yanma. Hal ini dijelaskan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Pungki Indarti, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pati Polri berdasarkan Kepres, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri. Jadi, setelah putusan PTDHFS nantinya berkekuatan hukum tetap, akan disampaikan ke Kapolri selaku pejabat pembentuk KKEP, kemudian Kapolri akan melaporkan kepada Presiden untuk menandatangani Kepres pemberhentian FS, kata Pungki. Ferdy Sambo ajukan banding tersangka utama kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, yang digelar di Transnational Crime Center, TNCC, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Dari hasil keputusan tersebut, Irjen Ferdy Sambo mengakui dan menyesali kesalahannya namun tak langsung menerima keputusan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dan pelanggar yang telah disumpah, pimpinan sidang menetapkan Ferdy Sambo bersalah. Pimpinan sidang memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS dinyatakan bersalah, ujar Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi menjelaskan sidang Komisi Kode Etik telah menjatuhkan sanksi kepada Ferdy Sambo. Alasannya adalah perbuatan Irjen Ferdy Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela dengan melanggar Kode Etik Profesi Polri. FS dinyatakan bersalah sehingga pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, diputuskan, jelasnya. Meski demikian, Ferdy Sambo mengajukan banding terkait putusan tersebut. Menurut Dedi, hal tersebut merupakan hak pelanggar yang akan diberikan kesempatan selama 3 hari untuk banding. FS dikasih kesempatan untuk menyampaikan pesan secara tertulis 3 hari kerja mekanismenya. Adapun jangka waktu 21 hari ke depan untuk memutuskan, imbuhnya. Di sisi lain, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa Ferdy Sambo bisa saja tidak dikenai pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut Hotman, dia mendengar kabar bahwa Ferdy Sambo sempat menangis saat mendengar pengakuan sang istri, Putri Chandrawati yang dilecehkan. Itu yang saya dengar, kata saksi di BAP. Kalau itu benar, dari segi hukum sangat mempengaruhi, kata Hotman Paris. Pembawa acara Hot Room di Metro TV ini lantas memberikan penjelasan perihal perkataannya tersebut. Dari keadaan emosi kemudian lanjut dengan peristiwa penembakan. Berarti apa? Emosi spontan. Berarti bukan pasal 338, bebernya. Bayangkan, seorang lelaki jenderal menangis setelah istrinya mengadu begitu sampai rumah pribadi, lanjut Hotman. Meski demikian, Hotman mengaku tidak tahu secara pasti mengenai pernyataan saksi tersebut saat di BAP. Kalau itu benar, itu akan dipakai pengacaranya Sambo bahwa bukan pembunuhan berencana. Tuturnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.